Nestlist YouTube channel. Oke, ini aku next aja untuk, sinopsisnya nih. Ini aku next ya. Jadi aku bahas untuk, sinopsis dari K-drama Extraordinary ini, di mana terdapat satu pengacara yang bernama Woo Young-woo, dia mengidap, autisme spectrum disorder atau ASD. Ini ia memiliki IQ yang tinggi dengan skor 164 dan dapat menghafal pasal-pasal hukum sejak ia kecil. Woo Young-woo ini bekerja sebagai pengacara di firma hukum terbesar di Korea Selatan. Nah, setiap episodenya itu memiliki kasus yang berbeda-beda, mulai dari kasus pembunuhan, ada kesetaraan gender, bahkan terdapat, salah satu scene di mana klien Woo Young-woo itu sendiri adalah penyandang disabilitas. Woo Young-woo sendiri ini kerap kali dibully oleh rekan kerjanya, bahkan, kliennya sendiri pun nggak mau ditanganin oleh penyandang disabilitas. Tetapi dengan kemampuan Woo Young-woo, meskipun dia, mengidap autisme ini, dia bisa menjadi pengacara yang hebat dan, bisa memenangkan sidangnya pada kasusnya itu. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin, bahwa untuk otak dari penyandang ASD itu sendiri memiliki, penurunan koherensi fungsi otak secara keseluruhan sehingga mereka tuh cenderung fokus, berlebihan pada satu hal. Nah, karakteristik Woo Young-woo pada drama ini dia fokusnya pada paus. Ia di sini bisa menceritakan banyak hal unik, tentang paus yang bikin, pendengar itu mungkin lebih ke apa ya, bisa mengertilah, paus itu seperti apa kurang lebihnya. Nah, ini juga bisa membantu penonton, selain mengapresiasi penyandang ASD dapat menjadi pengacara yang sukses, tetapi bisa menambah wawasan dan fakta tentang pasar hukum yang ada di Korea Selatan, meskipun, berbeda dengan pasar hukum yang ada di Indonesia. Jadi kan bisa, memberikan pengetahuan untuk kita juga. Serta, ini juga bisa membantu pengetahuan dan fakta unik tentang paus yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu nih, bagaimana dengan kehidupan paus itu seperti apa. Nah, selanjutnya ternyata karakter dari Wuyong itu sendiri terinspirasi dari tokoh nyata. Ini mengutip dari Hanguk Ilbo bahwa tim produksi Extraordinary Attorney Woo itu karakter Wuyong-nya terinspirasi dari kehidupan Temple Grandin di sini. Nah, Temple Grandin ini merupakan seorang profesor di Colorado State University, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai ahli zoologi di dunia dan masuk ke dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time pada tahun 2010. Si Grandin ini diagnosis mengidap autis pada usia 2 tahun. Jadi pihak keluarganya dari Temple Grandin ini diberitahu untuk menjaganya menjaga si Temple Grandin ini karena ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Akan tetapi si Grandin ini membuktikan bahwa ia dapat sukses dalam karirnya dan berhasil, meraih gelar hingga profesor. Jadi, berdasarkan dari pengalamannya dia sendiri juga sebagai penyandang disabilitas, Grandin ini membantu dalam memberikan konsultasi mengenali gejala autis sejak dini dan menanganinya secara langsung dengan cara yang tepat seperti apa. Di sini juga ia membantu adalah membuat karya tulis mengenai autis dan hal ini juga membantu para ahli dan, dunia kedokteran dalam menangani autis. Nah, Green ini juga dianggap sebagai pemimpin filosofis bagi kesejahteraan binatang dan konsultasi autis itu sendiri juga. Nah, mungkin dari tadi kita juga udah ngebahas sedikit dari drama Extraordinary Attorney Woo ini, tapi kita juga perlu ketahui nih, tentang autisme itu seperti apa. Ada juga yang mengatakan bahwa autisme itu disebabkan dari, eee, adanya gangguan mental seseorang dan masih banyak pendapat dari berbagai orang tentang autisme itu sendiri kayak gimana. Nah, singkatnya di sini autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan suatu gangguan pada perkembangan otak yang mempersulit bagi penyandangnya dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi. Terdapat 3 gejala umum yang dapat ditemukan pada setiap orang yang berada di bawah spektrum autis ini. Pertama, ada kurangnya keterampilan sosial yang biasanya mereka ini merasa tidak nyaman di keramaian ataupun kesulitan dalam memahami perasaan orang lain. Dan, masih banyak lagi untuk, gejala umumnya dari si kurangnya keterampilan sosial ini. Yang kedua, ada kesulitan dalam berkomunikasi, di mana mereka sulit memahami yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan seorang penyandang disabilitas itu sendiri
Mereka bisa kesulitan, berbicara ketika ia kecil, ataupun mereka tidak berbicara sama sekali sejak, mereka dari kecil. Nah, sama halnya dengan, karakter dari Woo ini, saat ia kecil ia tidak berbicara dengan ayahnya, hingga ayahnya membawa ia ke dokter dan ia diagnosis mengidap ASD. Dan yang ketiga di sini ada gangguan perilaku, di mana penyandang autisme ini memiliki kecenderungan dalam melakukan tindakan repetitif, seperti mengayunkan tangan dan lainnya. Nah, penyandang autisme ini sendiri tidak terdapat obat ataupun vaksin, tapi mereka ini memang sudah kondisi dari seumur hidup, dan untuk mengurangi gejala autisme ini dapat ditangani dengan memperhatikan lingkungan yang suportif, dan gabungan terapi. Serta untuk, mungkin sebagai orang tua kita dapat mengidentifikasi autisme itu sejak dini daripada anaknya. Nah, di sini ada salah satu contoh yang ada di Indonesia dengan mendukung kepedulian terhadap penyandang disabilitas, yakni Sunyi, House of Coffee and Hope. Kafe ini memiliki tema kemanusiaan yang ingin membangun kepercayaan masyarakat disabilitas. Founder dari kafe ini menyatakan bahwa banyak masyarakat itu punya stigma terhadap penyandang disabilitas. Lalu sebab itu ia membuka kedai ini yang dimana ramah disabilitas, yang dimana ramah disabilitas untuk stafnya sendiri pun merupakan penyandang disabilitas. Kafe ini menjadi salah satu tempat edukasi, tentang disabilitas terhadap masyarakat luas. Ketika pelanggannya itu ingin membeli produk, bisa memesan dengan bahasa isyarat ataupun menggunakan bahasa ataupun komunikasi yang lebih baik dengan menciptakan lingkungan yang suportif untuk mereka. Selain dari Sunyi Cafe itu ada juga Alfamart yang membuka lowongan untuk penyandang disabilitas, di mana terdapat 972 karyawan disabilitas di Alfamart yang terdiri dari tunagrahita, tunalaras, tunanetra, tunadaksa, dan tunggu wicara. Sejak, 2016, Alfamart sendiri memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas melalui program Alpha-Ability, di mana mereka ini bisa, mengeksplor kompetensinya mereka sendiri di bidang pekerjaan yang mungkin, tidak memandang kekurangan mereka sebagai hambatannya. Oke, selain dari drama Extraordinary Wu, terdapat 3 referensi drama serupa. Pertama ada Good Doctor, di mana ceritanya ini terdapat seorang yang mengidap autis menjadi seorang dokter. Di sini dikatakan bahwa ia awalnya seorang residen bedah anak, dengan durasi 6 bulan menjadi residen, lalu dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi dokter. Lalu ada It's Okay to Not Be Okay, di mana tokoh yang bernama Ko Moon Young itu, sebagai penulis buku anak-anak dengan anti-social personality disorder. Nah, ini disebabkan, kepribadiannya dia itu, tidak mengikuti norma masyarakat. Hmm, Hal ini bisa terjadi itu karena dia sendiri mengalami kejadian traumatis ketika ia masih kecil. Selain dari kedua drama tersebut, ada juga drama Move to Heaven, di mana, hmm, drama ini ada tokoh bernama Han Guru yang mengidap autis. Drama ini itu juga menceritakan 2 orang pria, yang bekerja sebagai penghapus trauma, dengan membantu membereskan barang-barang peninggalan orang yang telah tiada, dan menyampaikan pesan-pesan yang, belum tersampaikan kepada orang yang ditinggalkan. Alur cerita dari Move to Heaven ini diadaptasi dari esai non-fiksi Things Left Behind, karangan dari Kim Se-byul. Nah, Kim Se-byul ini sendiri mendirikan perusahaan biohazard dengan menawarkan jasa membersihkan barang atau rumah peninggalan dari orang yang telah tiada. Dari kesimpulannya, melalui drama Extraordinary Attorney Woo hingga beberapa kisah nyata yang dapat mempekerjakan penyandang disabilitas, membuktikan bahwa karakter penyandang disabilitas itu sendiri dapat menghapus stereotip dan stigma bahwa penyandang disabilitas itu tidak mampu bergabung di lingkungan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa mereka mampu dalam mencapai karir dan kompetensinya mereka.
Mungkin, cukup sekian dari materi hari ini. Dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Uci. Siap, kalau kayak gitu buat Weni ya, sebenarnya gue nggak begitu sering nonton, gue langsung ya, izin langsung. Jadi gue nggak begitu sering nonton buat Korean drama gitu ya, K-drama. Dan untuk yang Extraordinary Attorney Woo ini sepertinya cukup menarik ya. Jadi gue tahu itu ada beberapa film juga yang kedokteran gitu ya. Dia memang extraordinary gara-gara mungkin dia tidak seperti dokter biasa, tapi memang ada kekurangan kalau orang-orang pada bilang gitu ya. Jadi dia tidak seperti pada orang umumnya. Nah, cuma mungkin gue mau coba tanya ke tempatnya Weni ya. Wen, kalau misalnya dengan kondisi di Korean drama tadi, Extraordinary Attorney Woo gitu ya. Menurut lu ada potensi nggak sih di Indonesia itu orang-orang dengan kondisinya si Woo bisa diterima atau diaplikasikan di Indonesia? Kalau menurut aku sebenarnya bisa-bisa aja, Kak. Tapi, sayangnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu masih ada stigma di mana, penyandang disabilitas itu sendiri mereka nggak memiliki, apa ya, kompetensi yang buat sampai jadi pengacara ataupun jadi dokter gitu. Nah, kalau misalnya aku nonton di drama Extraordinary Attorney Woo sendiri pun, awalnya juga sama, Kak. Jadi si Woo Young Woo itu sendiri nggak diterima buat jadi pengacara. Jadi dia sempat habis lulus kuliah, dia sempat menganggur dulu, habis itu dia baru ditarik, ke firma hukum terbesar di Korea, itu pun orang-orang mikirnya karena ayahnya dulu adalah seorang pengacara yang hebat juga. Jadi kayak bisa dibilang, apa ya, karena ada orang dalam kayak gitu bisa dibilang. Itu pun juga karena awal-awalnya dari orang dalam itu sendiri, mereka nggak, apa namanya, nggak melihat kemampuan atau kompetensi dari si Woo itu sendiri sih, Kak. Jadi kalau menurut aku di Indonesia sebenarnya bisa-bisa aja, cuman sayangnya dari stigma masyarakat itu masih terlalu kuat, apalagi kayak netizen Indonesia itu sendiri kan masih suka yang ngomongnya nggak enak gitu ya, kalau misalnya ngeliat penyandang disabilitas, kayak gitu sih, Kak. Hmm, menarik pandangannya. Dari gua mungkin itu dulu kali ya Weni. Thank you ya. Oke, thank you, Kak. Oh ya, halo, terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi. Terima kasih juga untuk Weni materinya yang sudah disampaikan di Yayalan kali ini. Menarik ya, karena saya sendiri sih udah pernah dengar memang tentang drama ini waktu itu sedang hits ya, karena ada beberapa cuplikan kayak gerakan yang ada yang suka nonton drama suka ngikutin gitu. Dan menurut saya sih memang drama ini tuh menarik sekali karena dia mengangkat kisah tentang penyandang disabilitas ya yang mengidap autisme, gimana dia tuh bisa apa ya berjuang untuk bisa diterima di kalangan masyarakat gitu kan, di posisinya dia yang terbilang itu nggak mudah gitu untuk seseorang yang memiliki keterbelakangan mental kalau mau dibilang juga gitu ya. Dan untuk autisme sendiri sih saya rasa saya cukup familiar tuh karena saudara dekat itu ada yang ngalamin gitu dan sampai sekarang juga memang dia sulit untuk berkomunikasi sih. Jadi kalau misalnya ngobrol atau ditanyain sama orang tuanya gitu, kadang memang ya responnya nggak sesuai. Jadi apa yang dia pelajarin mungkin sejak kecil, yang misalnya kalau mau minum tuh ngomongnya apa gitu atau mau makan ngomongnya apa. Jadi dia lebih banyak apa ya mungkin nangis atau dia cuman bisa kayak misalnya dia nggak suka atau apa mungkin dia akan ngamuk sedikit kayak gitu sih, jadi dia belum bisa apa ya kayak kita yang normal lah ngomong gitu, saya nggak suka ini atau saya nggak mau ini gitu, jadi dia lebih ke nunjukin ekspresi dia ke orang tuanya. Itu mungkin juga karena faktor dia nggak di terapi secara khusus ya di sekolah yang memang khusus untuk penderita autisme gitu. Dan kalau untuk tadi kan sempat dibahas tentang kayak kafe ya, kafe sunyi yang khusus untuk penyandang disabilitas gitu ya. Kemarin juga kalau nggak salah saya sempat lihat ada Starbucks yang juga untuk penyandang disabilitas, untuk yang tidak bisa berbicara, kawan-kawan kita yang tidak bisa berbicara itu juga menggunakan bahasa isyarat gitu di daerah Duku Atas. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pengen mampir itu kalau nggak salah sih dia dekat banget sama MRT Duku Atas Starbucksnya. Terus juga waktu itu kalau nggak salah saya pernah lihat di sosial media sih ada seliweran ya tentang kafe yang pegawai-pegawainya itu adalah yang penderita Down syndrome gitu.
Jadi mereka bantu nganterin makanan, ada yang sebagai kasir juga gitu, dan menurut saya itu menarik sekali sih karena memberikan kesempatan buat mereka untuk juga bisa merasakan gimana sih bekerja seperti orang-orang kebanyakan gitu kan. Dan waktu itu ada yang di interview juga, gimana sih perasaannya Kak gitu, bisa kerja di sini atau bisa juga ketemu banyak orang. Mereka bilang sih mereka senang gitu karena ngerasa kayak ya udah mereka seperti orang lain pada umumnya, bisa kerja seperti itu, bisa interaksi sama orang gitu, dan yang datang pun untungnya adalah yang bisa menghargai mereka juga gitu, seperti seharusnya mereka gimana gitu sih. Itu aja sih tanggapan saya, terima kasih. Memang satu hal ya, ketika ada usaha gitu ya, atau tadi ada disebutkan kafe sunyi, ada Alphability, itu yang perlu diperhatikan bahwa perlu disiapkan ekosistemnya, karena memang orang-orang ini akan interact dengan tamu gitu ya, dengan pelanggan, dan yang terpenting ialah coworkernya gitu ya. Apakah perusahaan sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat tanda petik bekerja dengan baik begitu ya, karena tetap saja ini kan suatu proses organisasi bisnis yang ada tuntutan tanda petik gitu ya. Nah kadang-kadang tujuannya mulia, cuma memang persiapannya yang kurang gitu, yang perlu diperhatikan dengan seksama ya. Sebenarnya di Gading Serpong juga ada satu ya, saya sama MKE ada beberapa kali gitu ya ngopi di situ, namanya Dev Cafe ya. Itu ada baristanya, ada kasirnya itu yang tunawicara, tunarungu itu dipekerjakan di sana. Dan menurut saya memang hari kebelakang ini ya, itu situasi masyarakat Indonesia itu compassionnya mulai hadir, walaupun tadi ada pro kontra ya, ada netizen yang nyinyir lah kalau mereka bekerja dan lain sebagainya. Tapi saya melihat gerakan ini mulai tumbuh ya, atau orang yang bilang mungkin social planner ya, di mana mulai berusaha juga memikirkan hal-hal yang sosial, bukan hanya memikirkan tentang profit begitu ya. Nah ini yang saya rasa baik, ya kita juga berdoa mungkin Excellence Group ke depan akan inisiasi itu juga, kita belum tahu ya. Mudah-mudahan kita doakan juga kita punya satu ya social planner yang benar-benar berjalan dengan baik ya. Dan sebenarnya kita punya satu yayasan, itu kita kuat ya, di mana memang kita membantu UMKM, tapi memang ini berbeda ya. Kalau itu kan kita fokus kepada bagaimana mengkaryakan teman-teman yang mempunyai kekurangan begitu ya. Nah ini coba kita bisa berdiskusi ya, bisa memikirkan apakah bisa juga kita inisiasi satu social planner khusus untuk kawan-kawan ini begitu ya. Ya ada saya itu, terima kasih. Saya mau coba agak filosofis ya. Kalau kita lihat sebenarnya kita setiap manusia ini kan juga memiliki kekurangan gitu loh. Ya, tapi ada istilahnya namanya mayoritas gitu loh. Jadi kebetulan saja kekurangan kita itu berbeda. Itu yang saya sebut namanya memiliki perbedaan kekurangan gitu. Ya, dengan teman-teman yang biasanya kita punya istilah namanya disabilitas gitu. Ya. Bagi kita nih masyarakat yang mayoritas nih, ya yang secara panca indera mungkin terlihatnya lengkap gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita punya berbagai macam kekurangan juga gitu. Tetapi kekurangan kita karena bersifat mayoritas, jadi dianggap tidak perlu ada perlakuan khusus gitu. Sedangkan yang kekurangannya dalam bentuk disabilitas panca indera gitu ya, itu mereka jadi perlu ada bantuan khusus supaya mereka bisa ikut berkarya gitu. Nah, tadi kalau Pak Markus sudah sempat menyampaikan bahwa ada netizen nyinyir yang sebenarnya mungkin kurang wawasan aja gitu ya, bahwa kesian nih disabilitas itu dipekerjakan lah apa segala macam. Justru sebenarnya jangan lupa, kita itu manusia diciptakan itu memiliki yang namanya tuh mandat budaya gitu ya. Apa itu mandat budaya? Mandat untuk berkarya. Ya, menciptakan rasa karsa karya itu adalah merupakan bagian dari
kepenuhan kita sebagai manusia. Itu kita harus mengerti itu gitu. Ya, manusia itu tidak menjadi manusia seutuhnya ketika dia tidak bisa berkarya gitu. Nah, buat penyandang disabilitas, mereka itu perlu dibantu supaya mereka bisa berkarya gitu. Supaya mereka menjadi manusia. Jadi kekurangan terhadap panca inderanya gitu ya. Sebenarnya itu tidak membuat mereka menjadi kurang manusia. Ya, itu kita harus mengerti tentang itu gitu. Ya, justru mereka menjadi kurang manusia ketika mereka tidak bisa berkarya gitu. Misalnya sekarang begini, orang yang tidak disebut memiliki disabilitas, orang yang utuh panca inderanya, tapi kemudian jadi gelandangan di tengah jalan. Justru menurut saya orang-orang seperti itu yang kurang manusia gitu loh. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berkarya gitu loh. Ini yang justru harus menjadi perhatian khusus yang malah kita ini tidak bisa membiarkan orang itu tidak bekerja dengan baik. Gitu. Ya, nah, apalagi yang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan, ya, supaya mereka bisa berkarya. Jadi ini yang menjadi penekanan pertama ya. Nah, masalahnya pekerjaan itu jangan lupa gini ya. Nature dari sebuah bisnis itu adalah make profit. Ya, sebuah perusahaan nature-nya adalah membuat keuntungan gitu. Ya, kalau LSM ya nature-nya itu ya mencapai tujuan dari organisasinya yang nirlaba gitu. Terus partai politik ya dia punya nature untuk kemudian memiliki suksesi kepemimpinan untuk negara gitu. Jadi setiap organisasi itu memiliki nature gitu loh. Ikatan alumni itu nature-nya membantu alumni mencapai tujuannya gitu. Jadi kita harus mengingat nature dari organisasi. Nah, sekarang kita balik kepada yang namanya usaha nih, gitu. Usaha punya nature utama profit, gitu. Nah, bagaimana usaha itu bisa mencapai profitnya, tetapi di satu sisi juga bisa memberikan kesempatan bagi kaum disabilitas. Nah, ini juga menjadi satu pemikiran yang tadi kata Pak Markus harus dipikirkan dengan matang dan hati-hati, karena butuh persiapan gitu. Nggak bisa kemudian ada niat baik lalu kemudian diterjunkan begitu saja lalu kemudian dia tidak bisa berkarya maksimal, malah jadi kesian. Kenapa? Karena nanti dianggap tidak perform. Ya, manusia itu juga butuh yang namanya butuh perform. Ya, seseorang itu tidak akan betah berlama-lama kalau dia selalu dipersepsi sebagai orang yang tidak bisa perform gitu loh. Nilai KPI-nya selalu jelek, pencapaiannya jelek mulu, orang nggak bakal bisa bertahan lama. Karena orang butuh pencapaian. Orang butuh bilang, oh saya berhasil melakukan sesuatu gitu loh. Nah, organisasi ya itu perlu memikirkan bagi kaum disabilitas ini juga bisa mencapai sesuatu gitu loh. Maka tadi dibilang butuh pendukung. Nah, di dalam sebuah usaha itu kan juga punya tuntutan fisik misalnya. Contoh, pramugari. Ya, pramugari itu dituntut badannya tinggi dan ramping. Pertanyaannya kenapa? Wow, ini berarti diskriminasi dong. Ya kan orang yang badannya nggak begitu tinggi, terus kemudian misalnya dia tidak ramping, dia tidak bisa jadi pramugari. Tunggu dulu. Kita mesti mengerti ini bukan masalah mencari yang bagaimana, bukan. Karena kita tahu di pesawat terbang itu kan lorongnya tuh sempit ya, gitu. Banyak orang mondar-mandir, gitu loh. Ya, pramugari dibutuhkan badannya ramping supaya dia bisa lincah dalam melayani customer yang di lorong yang sempit itu, gitu loh. Itu kenapa dia butuh tinggi? Kenapa? Karena ada kabin, gitu loh. Ada bagasi yang dibawa di kabin, gitu ya. Itu kan juga perlu dibantu kalau misalnya ngangkat barang berat. Terus kemudian mau ditaruh di atas kepala, itu kalau seandainya ketinggian badannya kurang mencukupi, ya dia sendiri bagaimana bisa bantu orang gitu loh. Ya, nah jadi itu kemudian kita bisa memahami, oh ternyata di dalam satu lini usaha tertentu perlu ada kebutuhan khusus. Ya dalam kasus pramugari tadi. Misalnya sebaliknya kasus yang lain, misalnya pekerjaan yang butuh fisik gitu. Bangunan gitu ya, gitu. Di konstruksi bangunan kan
butuh fisik gitu loh. Nah itu kan berarti butuh orang yang badannya fit, kekar, dan intinya dia bisa melakukan pekerjaan yang fisik. Nah kalau misalnya bayangin kayak saya gitu ya, yang lembek gitu ya, bekerja di lapangan begitu ya, waduh, bukannya ngebantu malah bikin susah orang gitu ya kan. Jadi ini yang juga perlu dipahami, bahwa keterbatasan tadi itu juga nggak bisa juga menghambat akan kebutuhan bisnis. Maka kenapa tadi kita mesti memikirkan ekosistem yang seperti apa yang kemudian bisa membantu teman-teman yang disabilitas supaya tetap bisa berkarya maksimal, tetap bisa berkinerja maksimal, bahkan bisa melampaui orang-orang lain gitu ya. Itu yang kemudian menjadi persiapan bagi organisasi. Tapi misalnya kayak contoh ya, kita kan programmer analis gitu. Ya paling besar apa sih? Ya kan duduk di depan komputer gitu. Ya apalagi jika ada customer yang tidak keberatan harus WFO ya. Jadi masih bisa tetap WFH gitu ya. Nah, itu juga artinya misalnya kalau disabilitasnya itu misalnya dia lumpuh ya, dia nggak bisa jalan tapi tangannya masih bisa bekerja untuk coding gitu ya. Excelis harus, nah ini kan pesan buat HR ya, Excelis harus memberikan kesempatan gitu. Ya nggak bisa kita kemudian tuntutan pekerjaannya nggak ada urusan dengan itu, lalu kemudian kita tidak memberikan kesempatan, nggak boleh gitu loh ya gitu. Tapi kalau misalnya customernya mengharuskan WFO, yang harus ditanya bagaimana mobilitas menjadi isu gak? Jangan-jangan bisa juga gitu kan? Kalau mobilitas nggak jadi isu, harus diberikan kesempatan gitu. Jadi ini yang menjadi komitmen buat kita gitu loh, sedini mungkin ya, yang memungkinkan membuat kita bisa membantu teman-teman yang disabilitas, berikanlah kesempatan gitu. Itu menjadi komitmen kita bersama gitu ya. Nah itu jadi sekali lagi ini sebuah topik yang sangat menarik ya. Thank you Weni ya. Ini apalagi saya juga kebetulan juga nonton itu ya, Extraordinary Attorney Woo ya. Jadi begini-begini saya penikmat K-drama juga nih gitu. Ya, jadi ya saya sangat tersentuh ya dengan film itu ya, bagaimana penyandang autis gitu ya, tapi kan memang autis itu juga ada perbedaan ininya, spektrumnya ya gitu loh. Kebetulan dalam kasusnya si Attorney Woo ini, spektrum autisnya membuat dia tetap masih bisa perform gitu loh ya. Tapi kalau di spektrum yang lebih tadi ya, saya nggak tahu misalnya tadi yang Novita sharing saudaranya itu sejauh mana spektrumnya dibuat dia ini. Nah ini yang memang jadi tantangan juga buat pendidikan gitu ya, pendidikan kita ya, seberapa kita juga siap untuk kemudian bisa menangani penyandang autis gitu ya. Itu juga jadi tantangan juga gitu ya. Tapi itu aja yang saya bisa ikut kontribusi. Thank you ya.